Aku gini aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Rindu, udah lama kita nggak ketemu ya. Lama banget. Mana bukunya? Waktu itu Ah, kita berhubungan dengan buku. betul-betul. Aduh, ada sih. Cuman di ruangan lain. Maaf banget. Iya, kelupaan. Baik, kalau gitu saya buka dulu ya dok. Jadi Ya, silakan. semuanya sahabat CISC ketemu lagi dengan talk show CIC seperti yang sudah saya sampaikan tadi pagi bahwa talk show ini ada 2 sesi pembahasan. Nah siang ini kita masuk ke tema sesi yang kedua yaitu peranku mengalahkan kanker payudara jelang kenormalan baru bersama Dr. Farida Briani Sobri, spesialis bedah, konsultan onkologi yang merupakan dokter spesialis bedah luar biasa. Yang Ada tadi ya? pagi juga masih Gelar bedah. luar biasa ada. Tadi pagi masih operasi dan masih mau diculik sama kami untuk berbagi inspirasi. Makanya luar biasa. Amin. Semua yang di sini pasti luar biasa juga. Dan talk show yang diselenggarakan oleh CISC ini didukung oleh PT Roche Indonesia yang memberikan informasi dan solusi yang lengkap yang tepat bagi pasien serta dukungan untuk penyintas, pasien dan juga keluarga pasien. Nah, selanjutnya kita mulai di sesi inti ya dok ya. Boleh, iya. Pembahasan tentang peranku mengalahkan kanker payudara jelang kenormalan baru. Nah, jadilah pasien dan pendamping yang cerdas untuk memutuskan tindakan pengobatan. Iya, betul. Tadi kan Ibu Lestari juga bilang medis gitu ya. Iya. Jangan kemana-mana, lagi kejar-kejaran sama waktu. Nah, Betul. sebelumnya nih, sebelum Dokter Farida menjelaskan, saya mesti ngasih tahu bahwa silakan para sahabat menulis pertanyaan di kolom komen. Nanti kami akan memilih jawaban pertanyaan dari sahabat semua. Akan ada 10 orang penanya yang beruntung mendapatkan buku persembahan dari CISC. Silakan dokter. Iya. Makasih Mbak Sahnas. Apa kabar semua sahabat-sahabat CIIC? Semoga semuanya dalam kondisi sehat ya hari ini. Jadi kita mulai saja nih ke topik inti masalahnya tentang kanker payudara. Terutama karena judulnya menjelang era new normal ya atau kenormalan baru. Jadi sebetulnya yang perlu saya sebut pertama nih, karena biasanya pasien-pasien maupun yang belum jadi pasien, begitu ada era COVID ini, takut ke rumah sakit. Pertanyaannya satu, nggak lebih beresiko dok kalau kita yang kanker ke rumah sakit, nanti ketularan, katanya rumah sakit sumbernya COVID sekarang, gitu. Nah, ini COVID ini unik nih. Kita sama-sama belajar. Awal-awal pandemi melanda, kita juga dokter kan masih belum paham nih sifatnya COVID gimana. Jadi terus terang kita termasuk saya pun agak menunda. Jadi saya bilang, ibu-ibu kalau yang kontrol sebulan 2 bulan tunda nggak apa-apa deh. Karena kita mikir tadinya kan, oh sebulan 2 bulan selesai, mungkin ada vaksin. Ternyata enggak. Masih panjang. Kita bahkan nggak tahu di tempat kita puncaknya aja belum kelihatan katanya. Nah, jadi kita mulai harus realistis nih. Kenapa? Karena selama COVID nggak berarti terus orang nggak ada yang kanker, kan? Atau yang kanker, atau yang kanker selnya berhenti membelah. Enggak juga, semua berjalan. Sehingga kita harus mulai cari strategi bagaimana walaupun kita harus deal dengan si COVID ini yang betah banget di kita, tapi juga pengobatan kanker nggak terlambat. Nah, disinilah yang kita berusaha bagaimana waktu agar pasien ada di rumah sakit itu nggak berlama-lama. Secukupnya saja, tapi diagnosis pengobatan tepat akurat.
Seperti misalnya diagnosis nih. Diagnosis biasanya kalau kita ketemu pasien dengan benjolan di payudara, terus kita curiga ada sesuatu, standarnya kan kita bisa bilang kanker kalau ada hasil yang namanya hasil patologi. Betul. Seringkali, nah, patologi ini gini, hasil patologi itu dikeluarkan dokter patologi karena mereka membaca contoh jaringan di bawah mikroskop. Nah, prosedur mendapat jaringan itu yang kadang-kadang orang masih melakukan banyak dengan operasi. Ya kan? Operasi berarti apa? Masuk kamar operasi sekian jam, dibius, mungkin rawat inap, dan sebagainya. Padahal menegakkan diagnosis pasti kanker payudara sekarang cukup, ya tindakannya beneran nih Mbak, tindakannya nggak nyampe 5 menit. Ya stay di rumah sakitnya 1-2 jam lah dengan segala persiapan. Jadi tindakan tuh namanya core biopsi. Nah ini ada gambar nih, sahabat-sahabat bisa lihat. Nah, jadi kalau biopsi itu macam-macam. Intinya biopsi itu mengambil sampel dari atau contoh jaringan. Kalau dulu kita harus iris kulitnya lebar, ambil tumornya, gitu kan. Sekarang sebetulnya cukup dengan nah, jadi ini saya pegang USG di tangan yang satu, lalu tangan yang satu lagi pegang alat. Sayatannya cuma 0,3 cm. Akurat nggak? Akurat karena saya ngerjainnya sambil melihat USG. Nah, jadi nah ini contohnya nih ketika si jarum masuk, dia masuk ke tumornya nih. Dia ambil sampel tumornya, ya baru kemudian dia akan dilihat sampel itu oleh dokter patologi. Jadi ini jarum Mbak Sahnas, biopsi jarum, tapi bukan jarum halus, jarum core. Ukurannya lebih besar dari jarum halus. Bedanya ini dapat jaringan. Kalau jarum halus hanya dapat sel, kemungkinan miss-nya, kelirunya 40%. Kalau dengan biopsi jarum core ini, angka akurasinya 98 sampai 100%. Wow. Jadi kita bahkan sudah bisa bikin diagnosis kanker payudara tanpa pasien harus dioperasi, nginep, dibius, karena ini bius lokal ngerjainnya. Bius lokal tuh saya nyuntik kulit sama jaringan payudaranya biar yang ibu-ibunya nggak sakit nih. Udah sayatannya sebesar strip 0,3 cm kita kerjakan, 5 menit selesai. Pasiennya ditekan sebentar supaya nggak berdarah, 15 menit pulang. Simple, ya. Jadi sebetulnya nggak perlu dikhawatirkan datang ke rumah sakit kalau memang harus berobat atau menegakkan diagnosis. Oke. Ya, itu satu tuh. Ya, nah kan, jadi sebetulnya nggak perlu khawatir bahwa ke rumah sakit berarti berlama-lama. Ada juga teknik-teknik baru Mbak Sahnas, misalnya kayak kita sekarang kita punya tumor payudara, tumor jinak nih. Kan mungkin ibu-ibu tahu ya, tumor tuh ada dua, ada tumor jinak, ada tumor ganas. Nah, tumor ganas itu kanker. Kalau tumor jinak, sebetulnya kan pengambilannya simple. Tinggal diambil tumornya, hanya masalahnya tetap operasi kan biasanya. Nah, kita sekarang juga mengembangkan di bedah onkologi teknik baru pengambilan tumor jinak yang ukurannya kecil, rata-rata 2 cm atau di bawah 2 cm, dengan sayatan sebesar core biopsi itu Mbak Sahnas. Namanya teknik VABB. Pakai V ya. Nah, ini gambarnya. Nah, tuh. Jadi VABB itu Vacuum Assisted Breast Biopsy. Jadi kayak gini nih ya, nomor 1 gambarnya. Nah, ini jadi ini USG nih. USG-nya saya ngelihat, oh iya, tumornya ada di sini. Lalu gambar nomor 2, saya bikin deh sayatan tempat saya mau masukin jarum. Sayatannya bener-bener 0,3 sampai 0,4 cm aja. Kecil nah, itu lalu dong, itu dong. kecil. Nah, ini alatnya nih. Ini alat VABB-nya nih. Mirip sih, prinsipnya kayak alat core biopsi tadi, cuman dia punya kemampuan menyedot. Jarumnya sedikit lebih besar daripada core biopsi. Cuman ya sayatannya sama. Sayatannya seperti sayatan core biopsi. Jadi prinsipnya saya masukin ini alat ke payudara, lalu kita lihat pakai USG, lalu di gambar nomor 4, saya ini nih, tadi saya bius dulu sih, sebetulnya saya bius gitu kan, saya bius biar pasiennya, jadi ini bius lokal loh Mbak Sahnas, operasi tumor pakai bius lokal, nggak pakai ditidurin gitu. Nah tadi alatnya masuk kan, nih alat masuk, habis alat masuk kita potong sambil disedot, makanya di gambar berikutnya nih, misalnya kayak gini nih, tumornya tinggal setengah.
ya kan? Terus sampai terus kita lakukan potong, sedot sampai akhirnya tumornya habis. Bersih. Jadi kalau udah di USG kita lihat sudah bersih, ya udah habis tumornya. Makanya pasien pulang hanya dengan balutan begini. Gitu. Jadi sekarang ya ini prosedurnya kalau tumornya kecil 10 menit lah, 10 menit kita lakukan. Ya, jadi memang sebetulnya banyak banget cara supaya kita bisa menyingkat waktu pasien di rumah sakit tanpa merendahkan standar atau kualitas pengobatan. Baik. Nah, kalau gitu, maaf dok. Iya. Kesimpulannya adalah itu sebabnya kenapa kita mesti ke dokter. Iya. Karena selalu bisa memberikan informasi yang tepat dengan teknologi-teknologi terbaru agar memudahkan pasien dan tidak kayak ketemu sama pencuri. Kalau ketemu sama pencuri kan misalnya kita belok nih. Pengobatan yang lain medis. Iya. Kecolongan deh waktunya. Iya, betul Mbak Sahnas. Iya, dan masalahnya begini, kadang-kadang pasien merasa kalau di medis, apalagi judulnya ketemu dokter bedah, dipikir kita langsung jebret gitu kan, ngebedah orang. Padahal enggak. Nah tadi kan Mbak Sahnas bilang, jangan sampai kecolongan, ya kan? Mungkin ibu-ibu kebanyakan udah tahu di sini ya, tapi harus kita sebut juga nih Mbak Sahnas, kenapa? Kenapa kalau kita punya curiga kanker payudara cepat diobatin, itu kaitannya dengan harapan hidup. Nah, jadi nih, ini harapan hidup pasien kanker payudara, lihat deh, makin rendah stadiumnya, harapan hidupnya makin tinggi. Yang hebat nih, stadium 0, stadium 1, angka harapan hidupnya hampir 100% semua. Yang sedih kalau udah stadium 4. Stadium 4 ini tinggal 20% angka harapan hidupnya. Betul. Jadi sebetulnya nih ya kunci suksesnya pengobatan kanker payudara ketemu di stadium awal. Kalau kita nggak ketemu di stadium awal, kita akan cukup kesulitan. Betul. Nah, bagaimana supaya kita ketemu di stadium awal? Kuncinya adalah kerjakan screening. Screening itu artinya gini. Screening itu artinya tanpa ibu-ibu ini merasa ada keluhan, rutin periksa. Jangan tunggu ada keluhan. Kalau udah ada keluhan bukan screening lagi namanya. Memeriksakan diri, cari tahu ini apa. Nah, screening ini bergantung umur. Jadi kalau kita pada semua perempuan ya, akil balik tuh anak-anak gadis kita yang mulai akil balik, ajarkan sadari, periksa payudara sendiri. Nanti kalau sudah 25 tahun, baru rutin setahun sekali ke dokter, cukup pemeriksaan fisik saja sebetulnya. Umur 30 tahun, tetap ke dokter setahun sekali, tapi mulai kita tambah dengan USG. Nah, yang harus mulai hati-hati 40 tahun ke atas. Karena mulai 40 tahun ke atas semua perempuan nggak pandang bulu apa riwayatnya, bagaimana keluarganya, resiko kanker payudaranya mulai naik. Dan makin tua, makin tinggi resikonya. Karena kadang-kadang ada yang mikir gini, saya kan udah tua dok. Ibu udah tua malah tinggi resikonya. Nah, dan kalau udah 40 screeningnya ditambah mamografi. Karena mamografi itu punya sensitivitas yang sangat kuat untuk gambaran tertentu yang curiga kanker payudara. Setahun sekali. Sampai mungkin kalau sudah 60-an, karena memang sudah jelas banget gambarannya, boleh 2 tahun sekali. Nah, screening ini Mbak Sahnas nih, mudah-mudahan teman-teman yang ada di sini semua akan mengerjakan. Iya. Nah, kalau begitu, risiko COVID-19 pada pasien kanker gimana nih dok? Nah, ini tadi saya bilang, sebetulnya kita semua belajar, dan kita dituntut untuk satu, belajar cepat, dan yang kedua mampu menyikapi dengan dinamis. Dulu, awal-awal pandemi, kita semua mikir, wah karena COVID virus, pasti kena pasien yang imunnya rendah. Jadi bahkan kebanyakan guidelines internasional menyarankan hindari dulu rumah sakit. Sekarang mulai berubah nih Mbak Syahnas, karena kan orang juga terus melakukan penelitian. Penelitian akhir misalnya yang dilakukan dari Journal of Cancer.
Mereka menemukan bahwa tidak ada bukti pasien dengan kanker itu mengalami peningkatan resiko terkena infeksi COVID-19. Jadi artinya resiko kita yang bukan kanker dengan yang kanker sama aja resikonya. Ya, lalu di Italia kan sempat jadi yang di Eropa paling tinggi ya angka kejadian, angka kematiannya. Mereka terus melakukan studi khusus apakah pengobatan kanker itu tetap dikerjakan atau ditunda dulu. Kesimpulannya apa? Pengobatan kanker tetap harus dilakukan. Tidak boleh ada penundaan, tapi dengan upaya-upaya meminimalkan penyebaran COVID di rumah sakit. Lalu setiap kali ada pasien kanker yang demam atau flu langsung di-screening. Nah, yang terakhir, yang paling baru nih dari Inggris sama Prancis. Ternyata angka kematian karena COVID pada pasien kanker atau angka fatalnya, kejadian fatal karena COVID pada pasien kanker payudara, nah ini khusus pada payudara, itu sama saja, baik pasien yang sedang berobat atau pasien yang sudah berobat dibandingkan orang-orang yang tidak kanker dan tidak berobat kanker, itu sama resikonya. Angka kematiannya sama, angka fatalnya sama. Yang menyebabkan terjadinya kefatalan atau kematian itu bukan karena kanker atau pengobatan kankernya, tapi komorbiditas. Dua yang utama, usia di atas 70 tahun dan hipertensi. Hipertensi itu darah tinggi. Jadi itu yang menyebabkan kematian. Jadi nggak ada alasan kita nggak berobat sebetulnya. Betul. Nah, kalau begitu, saya mau minta gambar selanjutnya sambil saya mau catat lagi. Oke, sekarang kita mungkin belajar sedikit ya ibu-ibu. Kan kita misalnya nih kayak tadi kita ada benjolan. Lalu saya harus yakin dong ini apa gitu kan sebelum kita masuk operasi. Yang kedua yang akan diketahui oleh pasien kanker payudara adalah sifat. Jadi sekarang gini Mbak Syah, sifat. Jadi gini, konsep pengobatan kanker payudara dulu dengan sekarang jauh berbeda. Dulu zaman kita sekolah, itu udah kayak apa ya, pakem aja. Oh kalau pasien kanker di A, habis A, B, habis B, C. Ternyata sekarang enggak. Sekarang konsepnya kalau ibarat tukang baju, konsep butik, bukan konsep konveksi. Jadi nggak bisa satu resep buat semua orang. Tapi sangat bergantung pada pasiennya, satu umur pasien, 2 stadium, 3 sifat atau subtipe. Nah, ini saya kasih gambar tentang sifat atau subtipe kanker payudara. Nah, nih supaya kita semua jadi tahu ya. Jadi kalau biasanya nih ibu-ibu kalau sudah ketahuan kanker akan dilihat yang namanya IHK atau imunohistokimia. Itu pemeriksaan lanjutan. Nah, di IHK akan dilihat estrogen reseptor, lalu progesteron reseptor, kita singkat ER dan PR biasanya, lalu HER2. Ya, ini HER2 tuh reseptor juga yang sudah bisa ditandai. Nah, kalau ER-nya positif, yang penting ER-nya, PR-nya bisa positif, bisa negatif, HER2-nya negatif, maka dia masuk ke subtipe atau sifatnya luminal atau hormonal. Gitu. Sementara kalau HER2-nya positif, tapi yang lainnya negatif, dia masuk subtipe HER2 positif. Nah, kalau tiga-tiganya nih ER negatif, PR negatif, HER2-nya juga negatif, dia masuk subtipe triple negatif. Nah, kalau tiga-tiganya positif, dia masuk subtipe yang ini triple positif namanya. Ya. Nah, kenapa ini diributin? Kenapa ini harus kita tahu? Karena berkaitan sekali dengan pengobatan. Jadi pengobatannya kita pakai gambar juga ya Mbak Syahnas ya, biar jelas. Wah, buat ibu-ibunya biar jelas. Buat saya juga supaya jelas. Ah iya, betul. Karena ntar Mbak Syahnas akan ceramah lagi tempat lain kan. Kenapa? Saya tuh penting banget Dokter Lestari, Dokter Lestari. Tidak, karena ya saya tadi ngobrol sama Ibu Lestari, ini soal kecepatan pengobatan yang beliau ambil. Kemudian kalau misalnya di saya sendiri, ibu mertua saya, ibu kandungnya Gilang, kan juga breast mame, kanker payudara selama breast cancer, ya. Ya.
breast cancer, di mana yang akhirnya kecepatan pengobatan juga yang membuat 23 tahun menjadi penyintas. Survivornya 23 tahun. Hebat itu. Iya, Bagus, bagus jadi sekali. saya perlu belajar ini karena 3 anak saya perempuan, Dok. Iya, iya, betul, betul. Ya, semua dari kita sih sebetulnya, karena pasti kita punya keluarga perempuan kan? Walaupun yang di sini ada laki, ada bapak-bapak kali ya Mbak ya yang ikut. Iya. Nah, jadi gini, kita masuk yang subtipe tadi yang pertama ya, yang luminal atau hormonal. Untuk luminal atau hormonal, kan kita tahu tadi ada 4 stadium tuh, stadium 1, stadium 2, stadium 3, stadium 4. Kalau ada di stadium 1, maka kita operasi dulu. Operasi dulu baru masuk obat-obat sistemik. Obat sistemik itu obat kanker yang akan berjalan ke seluruh tubuh kita untuk membasmi sel-sel kanker yang mungkin sudah beredar di darah kita atau di getah bening kita. Stadium 2 sama. Stadium 2 sama. Operasi dulu, baru obat. Nah, mulai berbeda di stadium 3. Stadium 3 itu obat dulu, baru operasi. Stadium 4, nah ini lihat gambarnya nih, udah nggak ada operasi. Kenapa? Karena stadium 4 penelitian mengatakan operasi tidak ada manfaatnya, kecuali kalau setelah dia diobati, tempat penyebaran jauhnya bersih, baru kita pertimbangkan untuk operasi payudaranya. Gitu. Jadi kadang-kadang ada pasien yang bilang gini, Mbak Syahnas, itu tetangga saya nggak dioperasi, Dok, bisa? Saya bilang, wah kalau nggak dioperasi justru dia stadiumnya akhir Ibu, gitu kan? Kalau Ibu masih bisa dioperasi, sebetulnya masih cukup awal, gitu. Nah sekarang ini subtipe HER2 positif, itu stadium 1 operasi dulu, baru obat sistemik. Yang beda di sini, stadium 2 itu kita harus masuk obat dulu, baru operasi. Stadium 3 juga, obat dulu, baru operasi. Stadium 4 sama, udah nggak ada tempatnya operasi. Triple negatif, itu hampir sama dengan HER2 positif. Ini nih, kita mesti tahu, HER2 positif dan triple negatif, ini 2 tipe yang di kedokteran dianggap tipe yang cukup agresif. Sehingga pengobatannya tadi Mbak Syahnas, harus cepat, harus tepat. Cepat dan tepat. Kadang-kadang cepat tapi seradak seruduk juga nggak bagus. Cepat dan tepat gitu. Triple negatif sama. Kita stadium 1 operasi dulu baru obat. Nah, stadium 2 dan stadium 3 obat dulu baru operasi. Sama stadium 4 kita udah nggak bisa bicara banyak lah kalau stadium 4 ya. Lalu triple positif. Triple positif karena ada positif di HER2-nya, pengobatannya mengikuti kayak subtipe HER2 dan subtipe triple negatif. Jadi stadium 2-3 kita masuk obat dulu baru operasi. Ya, stadium 4 sama, konsepnya hanya paliatif saja. Nah, hanya sekarang mulai diintroduce juga Mbak ke pasien-pasien, karena kan pasien juga kadang-kadang ini nih Mbak Syahnas, yang paling berat membuat pasien berobat, apalagi ke dokter bedah, pertanyaannya kebanyakan gini, Dok, kalau saya kanker payudara, berarti saya harus hilang payudaranya. Bukan. Nah, wajar sih ya, kan bagaimanapun payudara itu simbol kewanitaan, betul, bagian dari merasa oh ya saya perempuan, simbol seks sekunder kita bilang. Jadi wajar, sangat wajar kalau itu dipikirkan, dan menurut saya ibu-ibu nggak perlu malu atau sungkan untuk bilang dokter saya ingin punya payudara. Nggak berarti genit, nggak berarti minta sesuatu yang mustahil. Justru karena itu kita dokter-dokter terpacu untuk bisa memberikan yang lebih baik ke pasien. Jadi kadang-kadang gini, tadi kan subtipe luminal, kalau stadium 2 misalnya dioperasi dulu baru dikasih obat. Kadang-kadang kita balik, jadi kita kasih obat dulu, baru kita operasi. Kenapa? Karena ngasih obat sebelum operasi itu sekarang punya banyak tujuan. Yang pertama, mengecilkan tumor. Jadi misalnya tumor tadinya 5 cm, kadang-kadang tinggal sisa 2 cm. Bahkan beberapa pasien saya hilang tumornya Mbak Syahnas. Jadi nggak usah operasi. Nah, jangan. Harus operasi. Karena gini, kita kan bilang yang namanya obat, misalnya kita kasih obat neoadjuvan ya, istilahnya neoadjuvan sebelum operasi itu neoadjuvan. Ada yang namanya responsnya komplit,
responsnya parsial, responsnya minimal, atau malah nggak respons. Nah, respons komplit ini sekarang di dunia, di medis di dunia, target bagi kita supaya pasien bisa respons komplit. Tapi syarat kita bilang respons komplit itu kalau dinyatakan oleh ahli patologi. Kalau respons komplitnya cuma diraba-raba dokter, dilihat-lihat pakai USG, belum tentu selnya nggak ada. Iya. Nah, Makanya tetap jadi mesti dibedah. tetap bedah, tapi misalnya nih tadinya kalau sebelum dikasih obat, wah ini kayaknya harus dibuang semua payudara, akhirnya bisa dibuang hanya sebagian saja dan estetikanya bentuk payudaranya masih bagus seperti awal. Iya. Nah, itu yang kita pingin beritahu ke pasien untuk saat ini, kalau takut berobat kanker payudara hanya takut kehilangan payudara, udah nggak zaman. Udah nggak zaman sama sekali. Kita punya banyak teknik, misalnya kayak ini nih. Ini saya kasih gambar hanya beberapa ya, karena banyak banget tekniknya, banget tekniknya. Ini teknik yang pertama kita bilang namanya tram flap itu. Jadi gini, ini gambarnya kan pasiennya harus dibuang nih ibu-ibu payudaranya. Ini payudara kita buang karena misalnya tumornya besar lah atau apa. Tapi lalu kita ambil dari perut sini, ini kita ambil kulit, lemak, dan sedikit otot untuk memperdarahi si kulit dan lemak ini, yang lalu kita akan putar ke atas untuk mengisi tempat rongga yang kosong. Jadi pasiennya akan berakhir dengan tetap punya gundukan payudara, plus punya bonus apa? Perutnya rata lagi. Kan ibu-ibu biasanya udah menggelambir nih. Jadi kayak tamitak lah, dia bawanya kayak tamitak, mirip-mirip. Cuman kita ambil untuk mengisi kekosongan di payudara. Gitu. Atau kalau yang lebih simpel, misalnya kita nggak perlu buang payudara misalnya, tapi kita hanya buang sebagian saja. Gitu kan, terus ada kosong dong. Kalau kosong mah sama aja bentuknya jelek. Kita isinya pakai kulit dan lemak di daerah sini. Nah, ini kita ambil kulit dan lemak, terus kita putar, kita tutup. Sayatannya kita sembunyikan di bawah payudara sini nih. Nah, di sini nih, nah ini sayatannya kita sembunyikan. Jadi, dan itu hanya satu dari sekian banyak teknik tentang, kita bilang namanya onkoplasti. Jadi onkoplasti itu perpaduan teknik onkologi dan plastik. Iya. Betul. Dan itu skillnya udah mulai banyak yang punya gitu. Jadi sebetulnya tadi saya bilang Mbak Syahnas, udah nggak saatnya sih kita khawatir untuk masalah estetika. Kalau hanya untuk kanker payudara tuh banyak cara, banyak jalan. Tapi yang penting jangan terlambat. Iya. Karena kalau terlambat susah. Ya, silakan. Jadi Dr. Farideh ini sudah menguatkan kepada kita semua bahwa jangan pernah takut sama dokter bedah karena Anda bukan tukang jagal, tapi sebetulnya memberikan banyak sekali alternatif selain untuk memperpanjang usia kita dan memberikan alternatif keilmuan untuk tindakan. Karena tadi Ibu Lestari juga mengatakan bahwa tentang bagaimana memutuskan yang cepat itu mesti datang dari diri sendiri. Betul. Keberanian diri sendiri. Dan biasanya memutuskan itu kan mesti ada modal ilmu gitu ya. Nah, jadi saya butuh bantuan nih, Dok. Apa nih? Menjawab pertanyaan. Oke. Iya, sambil jawab. Iya. Kalau ada gambar-gambar yang mau buat penunjang, silakan ya, Dok. Iya, nanti kalau ada yang sesuai ya. Siap sayang. Ini ada dari Warung Anata. Ya. Apa yang bisa dilakukan survivor atau penyintas TNBC yang tidak minum obat hormon? Iya. Triple negatif memang nggak akan minum obat hormon. Kan obat hormon tadi untuk yang ERPR-nya positif. Nih kita review dikit ya, Mbak ya, biar ibu-ibu ingat. Jadi kalau kita lihat subtipe, nah triple negatif itu ada di sini nih. Jadi ER-nya negatif, PR-nya negatif, HER2-nya negatif. Artinya apa? Artinya tidak ada target yang bisa ditembak dari situ. Target itu reseptor ya maksudnya. Jadi reseptornya memang nggak bisa ditembak. Jadi satu sistemik atau obat yang untuk seluruh tubuh yang bisa dipakai untuk triple negatif itu memang kemoterapi.
Nah, kemoterapi yang penting, kemoterapi diberikan dengan tepat dan sesuai. Jadi biasanya kalau untuk triple negatif, memang kita berikan kemoterapi untuk yang high risk atau resiko tinggi. Nah, kenapa kalau stadium 2, stadium 3 kita langsung kasih obat dulu baru operasi? Karena kita mau lihat responnya juga, Mbak Syahnas. Tadi kan ini, neoadjuvan saya baru bilang satu untuk ngecilin kankernya. Sebetulnya ada manfaat kedua dan ketiga. Manfaat kedua itu mencegah penyebaran jauh. Nah, manfaat ketiga itu kalau misalnya kita lihat ada pasien yang mengalami respons komplit selama neoadjuvan, itu studi atau penelitian menyatakan prognosis atau harapan hidup ke depannya lebih tinggi daripada yang tidak mengalami complete response. Sehingga misalnya saya punya 2 pasien, ada 2 pasien dengan triple negatif, dua-duanya di neoadjuvan terapi. Yang satu habis operasi ternyata complete response, bersih, nggak ada sisa kanker. Ya sudah, pengobatannya cukup. Nah, nanti kita ngomong masalah support bagaimana untuk menjaga tidak kambuh. Nah, kalau kedua, ternyata setelah operasi diperiksa dokter patologi masih ada sisa kanker, biasanya kita berikan tambahan kemoterapi yang diminum oral selama sekitar beberapa siklus. Nah, sekarang misalnya tadi ibunya nanya kan, triple negatif kan nggak minum obat hormon, terus apa dong saya ini dijagain pakai apa? Gaya hidup kita, Bu. Gaya hidup kita akan mempengaruhi supaya mengurangi terjadinya kekambuhan. Kalau penelitian nih yang kokoh banget mengatakan yang sangat mempengaruhi, satu, usahakan berat badan tidak obes, tidak kegemukan, Bu. Jadi kegemukan itu akan meningkatkan resiko angka kekambuhan. Standarnya kita pakai IMT, indeks massa tubuh. Ngitungnya berat badan dalam kilo dibagi tinggi badan kuadrat dalam meter persegi, dalam meter persegi, tinggi badan kuadrat dalam meter. Jadi misalnya beratnya 60, tingginya 150, berarti 60 dibagi 1,5 kuadrat. Usahakan kalau untuk orang Asia yang dianggap tidak kegemukan itu di bawah 23. Baik. Kalau untuk orang luar di bawah 25. Itu jadi jangan obes, jangan kegemukan. Yang kedua, olahraga teratur. Jadi olahraga teratur dikatakan usahakan seminggu 5 kali masing-masing 30 menit level sedang, itu menurunkan resiko kekambuhan. Nah, gimana? Biasa ibu-ibu ini makan apa dok? Pantang segala macam. Ternyata penelitian nggak membuktikan makanan itu pengaruh langsung pada baik untuk kena kanker maupun kekambuhan, berat badan yang pengaruh. Gitu. Selama makanannya bersih sehat ya ibu-ibu ya. Kalau makanannya agak sembarangan juga ya nanti masuk yang lain-lain juga. Jadi itu Bu, faktor-faktor itu yang kita perhatikan sekarang. Baik. Nah, sebelum masuk ke pertanyaan kedua, pertanyaan Erwina, ini saya mesti baca take home message-nya nih untuk para sahabat CISC dan juga sahabat dokter dan sahabat saya gitu ya, bahwa meskipun dalam situasi pandemi atau menjelang kenormalan sangat penting untuk melanjutkan diagnosis atau pengobatan kanker Anda sayangku. Dengan kemajuan teknologi perawatan kanker saat dibicarakan dengan dokter Anda mengenai hal apa yang bisa mengurangi waktu Anda berada di rumah sakit. Tadi dokter sudah menjelaskan semua. Pasien kanker memiliki risiko lebih tinggi terkena COVID-19. Demikian bukan berarti mesti takut untuk pergi ke rumah sakit melakukan pengobatan. Misalnya untuk yang lagi kemo kan imunitasnya turunnya dok ya. Jangan takut. Komunikasi sama dokter jika merasa ragu atau khawatir dengan rencana pengobatan. Pasien dapat ikut menentukan loh perjalanan penyakitnya mulai dari diagnosis sampai ke terapi. Dokter itu selalu bisa memberikan alternatif yang luar biasa. Apalagi kalau dokternya cantik kayak begini. Gitu ya? Karena Bercanda. Oleh
karena itu harus proaktif ya, komunikasi dengan dokter dan memastikan bahwa kita tuh paham mengenai kanker payudara dan berbagi opsi terapinya. Tetap menjaga hubungan sehat dengan orang yang kita percayai penting sekali untuk kesejahteraan mental dan terus mencari informasi yang tepat dari sumber yang terpercaya, mencari fakta dan tidak mempercayai mitos. Ya, saya selalu bilang begini nih, Dok. Cari komunitas deh. Belajar dari pengalaman orang lain. Ya, Kalau kita belajar dari pengalaman penyakit kanker kita suka salah memutuskan. Tapi kalau belajar dari pengalaman orang lain pas gitu ya. Tidak semua payudara mesti langsung dioperasi. Tadi dokter sudah mengatakan untuk beberapa tipe kanker payudara yang agresif direkomendasikan untuk memperkecilkan dulu ukuran tumor dengan terapi sistemik sebelum dilakukan operasi. Konsultasikan dengan dokter pilihan terapi kanker yang tepat. Iya. Gitu ya, betul. ya. Ya, yang poin Mbak Sahnas terakhir tuh bagus. Jadi maksudnya gini, jangan ragu untuk berdiskusi dengan dokter. Apa saja pilihan yang dimiliki, gitu. Jadi jangan ragu untuk bilang, karena gini loh Mbak, sekarang itu target pengobatan kanker payudara bukan lagi cuma sekedar kankernya hilang, tapi kualitas hidup. Betul. Seluruh dunia itu sekarang sedang concern bagaimana pasien kanker pasca pengobatan kualitas hidupnya tetap baik. Baik kualitas hidup dia pribadi maupun dengan pasangan hidup maupun dengan keluarga. Nah, itu penting banget. Jadi terbuka mau diskusi, tapi juga terbuka pikiran ya. Karena ada juga sih Mbak kadang-kadang yang nanya udah kita arahkan tapi tetap kekeh sama maunya gitu kan. Nah, jadi harus apa ya, berpikiran terbuka lah. Betul. Nah, tadi kan silakan. Maaf. Ini ada yang mampir mau melanjutkan apa? Pertanyaan dulu deh. Biasanya nanti akan nyerempet juga sama yang lain. Baik. Ini ada @erwina underscore 2N. Ada tindakan biopsi seperti membangunkan macan tidur. Betul nggak? Tergantung biopsinya. Kalau biopsinya main jebret, kulit diangkat, kulit dibelah, lalu diambil tumornya, udah gitu ngambilnya secuil lagi, maksudnya bener-bener, jadi istilah kita open surgery, pembedahan terbuka. Pembedahan terbuka itu kalau kita lihat guidelines atau protokol yang berlaku di internasional, dan itu bukan dibikin-bikin ya, emang hasil penelitian, sejak tahun 97 sudah tidak disarankan. Gitu. Jadi dan memang kalau kita ngomong masalah open surgery atau pembedahan terbuka hanya untuk membiopsi, udah gitu diambil kankernya secuil aja, itu iya resiko. Tapi kalau biopsi yang sekarang digunakan standar ya di negara maju sekalipun itu adalah core biopsi yang tadi yang saya jelaskan. Jadi biopsi jarum core tapi harus dengan guiding atau panduan USG supaya akurat. Itu mereka sudah mengerjakan penelitian dari tahun 70 sampai seterusnya, sepakat bahwa tidak ada efek samping yang merugikan pasien. Justru akan memberikan keuntungan ke pasien. Karena gini, gimana kita bisa ngobatin subtipe HER2 positif stadium 2 yang guidelines atau protokol bilangnya harus dikasih obat sistemik dulu nih, neoadjuvan, baru dioperasi. Kalau kita aja belum tahu barangnya apa. Ya kan? Kalau udah dioperasi duluan, baru tahu patologinya apa, IHK-nya apa, ya udah kita udah nggak ngomong guidelines, apa boleh buat, kerjain aja yang udah ada, gitu loh. Dan biopsi itu ya prinsipnya tahu dulu, ini kita nih urusannya masih apa sih? Jinak apa ganas? Kalau ganas apa? Kalau emang dasarnya tumornya jinak, mau dibiopsi mau nggak, tetap jinak. Nggak akan jinak jadi ganas. Kan orang suka mikir gitu, dok katanya kalau yang jinak di biopsi jadi ganas. Ya enggak lah, emang dia jinak aja. Emang ganas aja gitu. Jadi enggak, tergantung biopsinya. Jadi kritis aja kalau memang harus mengerjakan biopsi, tanya, bisa nggak saya dapat biopsi core? Karena saya tidak mau dioperasi dulu kalau belum jelas penyakit saya apa. Kritis aja untuk bertanya. Dan sebetulnya kalau pasien kritis itu akan membantu dokter kok. Iya, betul. Membantu semua pihak sebetulnya.
gitu. Benar. Baik, kita masuk ke pertanyaan ketiga ya. Ya, lanjut. Ada JS Tersis, aduh susah namanya. Apa bedanya VABB dengan Momotom? Oh, Mamotom. Jadi VABB itu nama tekniknya, Mamotom merek. Jadi Mamotom merek, kayak misalnya kita punya mobil, ada yang mereknya apa sih, Innova, ada yang mereknya Sienta. Jadi Mamotom itu nama merek. Dan alat VABB banyak merek sebetulnya. Cuman memang yang pertama launching di dunia ini mereknya Mamotom. Gitu. Kalau saya kebetulan nggak pakai merek Mamotom, jadi saya bilangnya VABB. Karena sebetulnya konsepnya VABB. Baik. Ya. Dok, saya akan dulu sebentar. Nanti lagi join karena mau memperbaiki sound. Katanya teman-teman yang nonton, beliau ada 250 orang di live. Suara saya udah jelas. Jadi dokter sambil menunggu saya join. Kasih penjelasan slide ya. Oke. Ya, boleh. Dok. Ya. Slide yang mana silakan. Ya. Teman-teman CISC, saya mau menyinggung tadi kan Mbak Sahnas bilang jangan terlambat berobat, ya kan? Karena kalau kita terlambat berobat, itu masalahnya. Kita tidak akan bisa mundur lagi. Misalnya gini, teman-teman terdiagnosis awal sebetulnya kankernya stadium 1. Tapi karena pergi kemana-mana dulu dan tidak berhasil, kembali ke dokter lagi sudah stadium 3. Nggak bisa teman-teman bilang, obatin saya seperti saat saya stadium 1 dong dok. Itu nggak akan bisa. Waktu tidak akan bisa diputar lagi. Nah, ini saya mau ngasih tahu kenapa hati-hati dalam memilih pengobatan. Karena kalau pengobatan medis, kita bukannya sok apa ya, kalau orang suka bilang, medis itu kan sok barat, ya kan? Nggak mau pakai herbal, nggak mau pakai yang sifatnya Indonesia lah gitu. Nah, kita bukan sok barat. Yang masalahnya, kalau sudah namanya terapi medis, itu umumnya sudah diteliti. Kenapa diteliti dulu? Untuk menghindari efek samping yang merugikan pasien. Jadi kalau ini nih, uji klinis namanya. Jadi ini namanya uji klinis. Uji klinis itu artinya penelitian yang dikerjakan untuk meneliti apakah terapi medis yang akan diberikan ke pasien ini memberikan manfaat, bukannya malah efek samping yang merugikan. Jadi, ini nih, fase 1. Uji klinis itu ada 3 fase ya. Fase 1 itu, kita misalnya ada obat baru, kita coba dulu di laboratorium aja. Hanya kita coba di laboratorium. Kalau ternyata obatnya bisa membunuh sel kanker di laboratorium, baru kita coba di fase 2. Fase 2 itu kita gunakan hewan. Kalau dia berhasil membunuh kanker yang ada di hewan, barulah kita gunakan di fase 3 pada manusia. Manusia ini pun kita tanya bersedia nggak ikut penelitian, kita beritahu juga apa kemungkinannya dan sebagainya. Kalau obat ini sudah lewat 3 fase ini, barulah boleh digunakan untuk pengobatan standar. Nah, jadi kalau saya biasanya ngajarin pasien saya, kalau dia bilang, dok, setelah tahu saya kanker payudara, biasanya teman, keluarga, atau apa-apa nyuruh ini, nyuruh itu. Iya, tanya aja ke mereka, saya bilang, tanya ke mereka yang nyuruh, mana hasil penelitian uji fase 1, 2, dan 3-nya. Kalau mereka bisa bilang sudah ada 3 fase uji klinis dilalui, barulah kita bisa yakin itu dipakai. Dan ini sama sekali beda ya dengan testimoni. Rata-rata kan kalau yang alternatif testimoni, apalagi kalau yang testimoni, selebriti atau apalah tokoh-tokoh spiritual, langsung dipercaya. Masalahnya kan manusia bukan kelinci percobaan, ya kan? Jadi harus kritis dan jangan langsung membuat seakan-akan medis sama alternatif itu pasti bertentangan. Pasti orang medis nggak mau herbal. Kenyataannya nih, beberapa obat kemoterapi itu dari herbal loh, ya kan? Tapi sudah melalui penelitian, jadi sudah diekstrak zatnya yang memang kita butuhkan, diekstrak dan diteliti manfaatnya, efek sampingnya. Jadi kita nggak anti herbal.
Gitu. Betul, betul, betul. Ya, jadi kita kembalikan lagi ya. Intinya kritis sih Mbak Syahnas. Jangan jangan asal telan aja. Karena tadi itu benar nggak bisa diputar ulang waktunya. Iya. Nanti nyesel gitu ya. Nyesel, dan kalau nyesel nggak bisa diapa-apain lagi gitu. Benar. Kita jawab yang keempat, Dok. Oke. Dari Irianti Dewi. Di cover BPJS nggak, Dok, core biopsi ini? Ya, jadi masalah terbesar kita memang tidak semua rumah sakit mengcover core biopsi. Kita ini kan memang punya problem unik ya. Kalau dihitung biaya saya pernah iseng hitung biaya core biopsi dengan biaya mengoperasi. Jadi biopsi dengan operasi. Biaya core biopsi itu cuma 1/4 atau 1/5 loh. Tapi tidak di-cover oleh BPJS. Beberapa rumah sakit besar seperti saya dulu staf RSCM, saya tahu di-cover. Beberapa rumah sakit yang cukup besar lainnya juga, tapi memang sayangnya justru rumah sakit yang istilahnya tipe B, tipe C yang berhadapan langsung dengan masyarakat itu belum di-cover. Kita memang masih terus berjuang sih di sini untuk memahamkan baik dari pihak pembuat kebijakan maupun dari teman-teman kita juga untuk mau melakukan core biopsi. Karena sebetulnya apa sih kurangnya gitu kan? Udah cepet, murah, ya kan? Udah gitu memungkinkan kita mengobati pasien sesuai dengan protokol standar gitu loh. Nah, makanya salah satu harapan kita dengan kita membuka acara-acara begini nih Mbak Syahnas, kalau makin banyak orang tahu, bahkan yang bukan dokter pun tahu bahwa apa sih sebetulnya manfaat ini, suaranya makin terdengar. Kalau gaungnya makin besar, mudah-mudahan memotivasi baik dokter untuk mau mengerjakan maupun pembuat kebijakan untuk merubah kebijakannya. Setuju, gitu, setuju. Mbak. Nah, Dok, ada lagi. Ya. Apakah semua rumah sakit sudah ada teknologi ini, Dok? Yang mana ya? Core biopsi. Core biopsi jadi yang biasanya dianjarkan core biopsi itu bedah onkologi. Jadi selama ada bedah onkologi harusnya beliau mampu mengerjakan. Oke. Jadi aman ya. Kemudian ada Suharti dari CIC. Apakah screening tidak bisa di-cover BPJS? Iya, nggak dengar. Sebentar Mbak Syahnas. Ya, silakan dulu. Apakah screening tidak bisa di-cover BPJS? Nah, kalau nanya apakah BPJS bisa meng-cover atau tidak, mungkin kurang tepat nih Mbak Syahnas. Karena aku nggak menguasai ya. Kalau setahu tuh kayak dulu kita di RSCM masih di-cover untuk mamografi USG. Tapi aku juga pernah tahu rumah sakit lain yang menerima BPJS. Sedih sih Mbak Syahnas, kayak misalnya saya lihat ada pasien benjolan langsung dioperasi gitu kan. Saya bilang, kok langsung operasi sih, minimal USG dong. Nah jawabannya apa? Nggak bisa dok, di USG itu nggak akan nutup BPJS-nya. Oh gitu. Jadi ini kita mudah-mudahan nggak dianggap apa nih Mbak, subversif, enggak lah ya. Ini untuk kebaikan semua. Jadi harusnya screening ditanggung. Harusnya ditanggung. Karena gini, kita tuh suka kadang-kadang mikirnya jangka pendek. Wah, kalau nanggung orang untuk mamografi USG, habis berapa dong? Berapa perempuan 40 tahun? Ya kan? Nggak usah lah mahal. Tapi dia lupa bahwa nanti ke depan, kalau kita ketemu banyak pasien kanker payudara yang stadiumnya terlambat untuk diobati, sebetulnya biaya pengobatannya jauh lebih mahal. Jadi harusnya ngelihat masalah tuh bukan cuma di sini, ngelihat tuh panjang, secara global panjang. Ngapain? Bayangin aja obat kayak misalnya gini, contoh nih ya, yang sempat gonjang-ganjing di BPJS kan obat ini kan, obat trastuzumab. Nah ini kan sponsor Roche nih punya trastuzumab nih. Nah trastuzumab itu memang obat mahal gitu kan, obat mahal sehingga sekarang kan BPJS tidak menanggung. Kalau kita baca guidelines, pasien itu baru perlu kita berikan kemoterapi
plus trastuzumab kalau besar kankernya ditemukan di atas 0,5 cm. Dulu malah di bawah 2015-an bilangnya 1 cm batasannya. Sekarang 0,5 cm. Jadi kalau kita ketemu pasien yang bahkan HER2-nya positif pun, tapi sudah kita operasi sebelum 0,5 cm, dia nggak perlu kemo, dia nggak perlu trastuzumab. Iya. Nah, ketemu tumor di bawah 0,5 cm kan susah kalau nggak screening. Paham. Ya kan? Kalau nggak screening nggak mungkin kepegang sama orang. Hanya karena screening kita ngelihat, Bu, apa nih kok saya curiga ya? Kita ambil biopsinya ternyata kanker, kita treat pasiennya. Jauh lebih murah. Gitu. Betul. Ini sebetulnya analoginya kayak begini. Iya sih, beli sepatu yang ini agak mahal, tapi durasi pemakaiannya itu bisa 10 tahun. Dibandingkan beli yang murah, tapi 10 kali ganti dalam 1 tahun karena sudah jalan. Begitu kan ya? Iya, sepertinya itu. Nah, cuman kayaknya ini perjuangan bersama-sama nih Mbak Syahnas. Betul. Gitu, perjuangan bersama-sama supaya kita bisa saling membuka mata. Kita nih kan mau jangka panjangnya yang bagus, bukan cuma saat aja di sini kesannya bagus, tapi nanti belakangannya acak-acakan. Waktu. Iya, betul. Baik, Dok, nanti kita akan nyambung lagi di sesi kedua untuk para sahabat CISC, sahabatnya Dr. Farida dan sahabat saya. Silakan Anda masih bisa menulis di kolom ini untuk kami memilih ada 10 buku yang akan dibagikan untuk Anda bagi 10 penanya yang hebat, yang inspiratif, yang luar biasa. Dan saya menutup sekali lagi, ini adalah pesan dari Dr. Farida yang kita sayangin semua, yang memberikan informasi sangat jelas gitu ya ke kita. Meskipun dalam situasi pandemi menjelang kenormalan baru sangat penting ya melanjutkan diagnosa atau pengobatan kanker Anda. Dengan kemajuan teknologi dan perawatan kanker saat ini, ayo kita bicara dengan dokter Anda masing-masing. Hal apa yang bisa mengurangi waktu Anda ada di rumah sakit. Pasien kanker memiliki risiko lebih tinggi terkena COVID-19. Memang benar, karena pengobatannya mungkin imunitasnya menjadi turun. Namun demikian, bukan berarti mesti takut buat pergi ke rumah sakit untuk melanjutkan pengobatan. Tetap menjaga komunikasi dan konsultasi ke dokter jika merasa ragu dan khawatir dengan rencana pengobatan. Pasien dapat ikut menentukan perjalanan penyakitnya mulai dari diagnosis sampai terapi. Oleh karena itu, yuk proaktif sayangku berkomunikasi dengan dokter dan memastikan bahwa kita sebagai pasien paham mengenai kanker payudara dan berbagi opsi terapinya. Tetap menjaga hubungan yang sehat dengan orang yang terpercaya untuk kesejahteraan mental dan mencari informasi yang tepat dari sumber yang terpercaya. Tidak semua payudara mesti dioperasi. Untuk beberapa tipe kanker payudara yang agresif, ada direkomendasi dengan dikecil dulu diameter untuk ukuran kankernya, terapi sistemik sebelum dilakukan operasi, dan konsultasikan ke dokter pilihan terapi yang tepat. Baiklah, Dokter Farida, saya kembali lagi ya. Dan untuk para sahabat yang lain, jangan kemana-mana, tetap pantengin nih IG live-nya saya dan IG live-nya CISC pastinya. Karena dengan Anda bergabung lagi, banyak sekali informasi tentang kanker payudara. Tetaplah bersama kami. Ini nggak usah pakai ini ya? Nggak usah. Kalau poster kayaknya tinggal ini yang belum nih. Paling yang lain kamu diulang-ulang dikit aja. Guling ya. Kesini dikit kali mas. Biar nah.
Baik, terima kasih banyak. Kembali lagi kita, Dokter Farida. Seru ya. Pagi ini, siang ini luar biasa. Kita menjawab pertanyaan dari para sahabat yang menuliskan pertanyaan di kolom komentar selama talk show ini berlangsung. Dokterku sayang, kalau misalnya ada banyak pertanyaan yang belum terjawab, berkenan nggak kalau misalnya nanti dijawab offline begitu dari direct message? Terima kasih banyak. Mudah-mudahan jadi berkah ya buat dokter ya. Buat semuanya. Membantu banyak para sahabat CISC yang lagi kebingungan nih saat ini. Kita lanjutin lagi ya dok ya. Ini ada dari Emiliana Rengganis. Beliau mengatakan untuk penyintas yang sudah lewat masa 5 tahun dok, tidak ada metastase, bagaimana cara menjaga kesehatannya yang paling efektif dan direkomendasikan oleh seorang dokter bedah. Silakan. Ya, jadi yang pasti harus tetap kontrol ke dokter. Hanya memang kalau sudah 5 tahun tidak ada kekambuhan apa-apa, dibolehkan untuk kontrol setahun sekali. Ya, jadi sekalian screening juga, sebagaimana perempuan pada umumnya, setahun sekali. Nah, khusus untuk yang subtipe hormonal atau luminal, yang menggunakan terapi hormon, kalau dulu dianjurkan penggunaan terapi hormon itu hanya 5 tahun, penelitian terakhir yang kemarin disebutkan di konferensi St. Gallen 2019 dikatakan bahwa terapi panjang hingga maksimal 7 tahun. Gitu. Jadi beberapa kan menanyakan, dok kalau saya udah 5 tahun apalagi dong yang saya bisa pakai. Nah itu kalau memang menggunakan tamoxifen itu bahkan bisa diperpanjang hingga total 10 tahun selama efek sampingnya tidak dirasa mengganggu atau tidak ada efek samping yang merugikan. Sementara pengguna terapi hormon ada yang namanya aromatase inhibitor, itu bisa diperpanjang hingga maksimal 7 tahun. Itu penelitiannya memang baru 2019 kemarin diumumkan bisa digunakan. Ya. Baik. Nah, gaya hidup yang tadi Bu, kita juga mulai concern nih Mbak Sahnas tentang selain berat badan, lalu kebiasaan berolahraga, juga tentang kadar misalnya mikronutrien yang ada di tubuh kita. Mikronutrien itu vitamin. Nah, yang jadi isu sekarang kan vitamin D. Karena vitamin D biasanya di orang kita rendah sekali. Saya selalu periksa pasien-pasien saya vitamin D. Mungkin yang memadai itu nggak nyampe 5%. Loh, yang kan lain kita tinggalnya di negara tropis, penuh dengan matahari. Takut hitam. Nggak berjemur. Karena gini, kalau kita mau cukup matahari, sebenarnya kita tuh berjemur kalau kulit-kulit kayak kita nih, sekitar 20 menit, itu pada saat UV index itu gampang dilihat di app weather. App weather tuh ada UV index antara 5 sampai 6, berjemurnya 20 menit. Nah, bagian kulit yang terkena itu kira-kira seluas lengan dan tungkai, tapi tanpa tertutup baju atau sunblock. Baru itu memadai buat kita. Nah, orang kita keluar rumahnya pakai payung. Ya kan? Terus takut panas, kan hitam gitu kan. Jadi vitamin D-nya rendah-rendah. Padahal penelitian terakhir mengatakan gini, jadi mereka meneliti pasien kanker payudara yang angka ketahanan hidupnya panjang dengan yang kurang. Yang angka ketahanannya panjang ini, kadar vitamin D-nya dalam darah itu rata-rata di kisaran 47,2. Jadi signifikan. Pasien saya ada loh yang cuma 11, 16, rendah banget gitu. Nah, jadi ini harus diperhatikan juga. Lalu gaya hidup yang lain sih ya, yang misalnya mulai hidup evolusi, berpikir positif, itu akan sangat membantu betulnya. Dan kayak depresi, itu penelitiannya tegak di kanker. Pasien-pasien yang depresif dengan pasien-pasien yang selalu merasa bahagia, feel happy dengan hidupnya, itu yang bahagia ini lebih panjang harapan hidupnya ketimbang yang depresi. Jadi itu yang kita lakukan sekarang. 5 tahun gak ada kekambuhan, itu harus disyukuri banget, Bu. Betul. Ya, itu berkah banget syukur itu. Luar biasa. Dok, ini lanjut ya kita dari Ibu Lanlizen. Kalau kulit di sekitar payudara ada bercak coklat, Dok. Apakah itu tandanya CA atau cancer mami? Silakan. Ya, bercak coklatnya harus dievaluasi dulu.
dari dulu udah ada atau baru saja? Lalu jadi gini, pada kenyataannya pasien-pasien yang ke klinik, ya kan, yang datang ke kita ke klinik dengan kelainan payudara, itu yang terdiagnosis kanker tuh hanya 10% kok. Selebihnya sebetulnya bukan kanker. Tapi kan kita memeriksa kan nggak bisa cuman tanya-tanya, lalu lihat dari jauh. Iya, Kita iya. butuh yang lain. Karena kadang-kadang ada juga gini Mbak, misalnya dia datang dengan keluhan yang sebetulnya kalau didengar sekilas bukan kanker. Apa sih kayak bisul lah di kulit yang kalau melihat bisulnya aja, oh Iya. enggak sih Bu, ini jelas bukan dari dalam, ini bisul Iya, aja. iya. Tapi kalau ditanya, Ibu udah pernah screening belum? Gitu kan? Belum dok, ya udahlah sekalian ya screening. Nah di screening ketahuan ada kanker. Jadi nggak sengaja, karena memang kebetulan masalah itu membawa dia ke kita dan kita anjurkan untuk screening. Jadi kalau itu juga wah Bu bersyukur aja lah gitu, karena ketahuannya juga masih kecil banget, pengobatannya bagus banget. Jadi itu sebetulnya kalau saya bilang itu mah ini aja Bu, sama Allah disuruh periksa biar cepat ketahuan, saya bilang gitu kan. Karena Ini sebetulnya nih ya. keluhan dia bukan kanker. Betul. Ini cerita yang persis seperti Ibu Lestari tadi, Dok. Cuman masalah kepentok pintu, memar, akhirnya periksa ke dokter, ketemu, Ternyata, ketahuan. iya. Kadang-kadang kayak gitu tuh kita, oh ini sih memang kita dikasih jalan. Karena kalau nggak ada kejadian itu mungkin nggak jadi berobat. Kalau memang selama ini nggak punya kebiasaan screening. Betul, setuju. Dok, lanjut ya. Ya. Santosa Santi, bagaimana dengan pasien yang sedang mengalami kemoterapi yang kita tahu menurunkan imunitas tubuh? Apakah ini tidak menjadi komorbid terhadap fatalitas COVID-19? Ini yang tadi saya sebut tuh Mbak, yang studinya baru bulan Mei kemarin diumumkan. Jadi di Paris dan di UK, di Inggris, mereka mengumumkan bahwa setelah mereka amati pasien-pasien COVID-19 dan pasien kanker, ternyata yang menyebabkan angka kematian meningkat atau fatalitas karena COVID meningkat tidak terjadi pada pasien kanker payudara, baik yang sedang diobati maupun yang sudah berobat. Angka semua sama, lebih karena faktor komorbid yang dimiliki oleh orang tersebut, mau kanker, mau bukan, mau berobat, mau enggak. Yaitu satu, umumnya di atas 70 tahun. Yang kedua, hipertensi. Punya komorbid hipertensi tinggi. Jadi, selama bisa menjaga perilaku, rumah sakitnya menerapkan protokol yang baik, pengobatan kanker payudara harus lanjut. Baik, siap. Dok, bagaimana cara mengurangi waktu terapi di rumah sakit selama COVID jika harus mendapatkan terapi infus? Terapi infus, jadi begini, tergantung terapinya apa. Beberapa obat kemoterapi mau nggak mau tetap harus diberikan. Beberapa pilihan, misalnya ada terapi infus yang bisa diberikan kayak gini, misalnya ada obat yang harus dikasih kemoterapi dan terapi target. Misalnya subtipe HER2, dia harus dikasih kemo, harus dikasih target. Nah, ada obat lain yang isinya sekaligus gitu loh. Jadi isinya sekaligus kemo dan target. Jadi dua obat yang tadi bisa diganti dengan satu obat. Otomatis masa stay-nya di rumah sakit akan lebih pendek. Tapi ya nggak semua bisa begitu gitu. Jadi sebenarnya kembali lagi sih, kita perlu nggak sih ada di rumah sakit? Kalau memang perlu, lakukan. Apa pencegahan? Ya pencegahan standar sebagaimana orang lainnya juga gitu kan. Sekarang ini kan yang penting mukosa nih, mukosa yang harus dilindungi, mata, hidung, mulut. Itu yang kita lindungi dari kemungkinan penyebaran si COVID ini. Gitu. Baik. Dok, ini dari Desi Ayu Nugrahati. Selamat siang, Dok. Saya pasien paget di of the nipple dengan DCIS, inti derajat 3. Mastektomi dextra pada Maret 2019. Check up terakhir April 2019. Apa yang mesti saya lakukan karena setelah itu tidak check up lagi? Jadi gini, kita bahas dulu ya. Jadi DCIS itu kepanjangannya ductal carcinoma in situ.
Jadi lihat kata-kata terakhir in situ. In situ itu menunjukkan kanker yang masih terlokalisir, belum punya kemampuan menyebar. Kalau yang tadi saya bilang stadium 1, 2, 3, 4, itu udah invasif. Invasif ini punya kemampuan menyebar, in situ, tulisannya in situ, belum punya kemampuan menyebar. Sehingga memang in situ itu stadium 0. Jadi sebetulnya prognosis atau harapan hidup in situ bagus banget. Ya kan? Jadi yang penting memang setelah dikerjakan, kalau tadi terapinya udah mastektomi, oke, itu sudah cukup. Nah, terakhir ada yang mengatakan penelitian, coba periksa IHK-nya. Tapi cukup periksa ER. ER itu estrogen reseptor. Kalau estrogen reseptor pada DCIS-nya ternyata positif, kita bisa berikan obat namanya tamoxifen, tapi dosis rendah. Dosis rendah dibanding untuk orang invasif. Kalau orang invasif biasanya dosisnya 20 mg per hari, pada DCIS bisa minum hanya 5 mg per hari. Tapi biasanya kita bikin 10 mg per 2 hari karena sediaan 5 mg nggak ada di Indonesia. Jadi pasien minum obat 2 hari sekali yang 10 mg. Itu salah satu yang bisa dilakukan. Tapi please lah screening. Kalau screening mah tetap harus, kontrol harus, walaupun di CIS 3 tahun pertama harus tetap 3 bulan sekali ke dokter. Jangan teledor, ingat, itu mesti waspada untuk menghadapi maling dalam kehidupan kita itu. Soalnya kanker itu suka kayak maling, Dok. Nggak sakit, tahu-taunya gitu loh. Jadi ya kan? Itu. Nah, kalau saya tanya, kok baru udah segede gini baru kesini sih, Bu? Nggak sakit, Dok. Emang kebanyakan nggak sakit kalau kanker. Betul. Gitu. Betul. Setuju. Dok, ada Ibu Dewi 7240. Mau tanya efek kemo. Waktu kemo pertama terjadi ekstravasasi. Jadi tangan saya kayak Spider-Man. Kelihatan jalur pembuluh darahnya. Warna coklat seperti tato gitu. Nah ini bisa saya ilangin nggak, Dok? Kalau udah terjadi susah Bu dihilangkan, tapi Ibu bisa lakukan pencegahan untuk yang berikutnya. Jadi ekstravasasi itu gini, obat kemo itu kan masuk lewat pembuluh darah. Problemnya kalau kita masukin ke pembuluh darah yang ada di tangan, ini kan biasanya kecil-kecil, tipis-tipis, sehingga mudah terjadi kebocoran. Nah, sebenarnya kalau memang bisa, lakukan pemasangan yang namanya kemoport. Jadi kemoport ini dipasang, dia akan disambungkan dengan pembuluh darah yang tebal, lalu diameternya besar, lalu alatnya ditanam di bawah kulit sini, sebesar ini nih, kira-kira sebesar uang 50 perak lah. Kayak gitu. Hemodialisa, kayak cuci darah. Mirip, ya. Intinya ada port, ada pintu masuk, sehingga ketika kemonya mau masuk, nggak perlu cari-cari. Udah ya, ada. Suster bersihkan kulit sini, masukin alat, lalu karena pembuluh darahnya tebal dan besar, itu resiko untuk bocor dan sebagainya minimal sekali. Jadi kalau memang memungkinkan, lakukan pemasangan kemoport gitu. Karena memang beberapa orang sangat halus dan tipis, jadi lebih baik dipasang kemoport sih, Bu. Betul. Nah, kalau ada yang mengalami ini pada saat kemo, mengalami ekstravasasi, kebocoran, jangan dikompres air panas ya ibu-ibu ya. Jangan air panas, jangan air dingin. Jadi air sejuk aja. Jadi kalau itu terjadi, segera hentikan kemo. Misalnya obatnya masih ngalir nih. Biasanya perawat akan langsung menghentikan obat kemonya dulu, dibilas dulu, biar pembuluh darahnya bebas dari obat itu sebelum dia cari jalan masuk lain lagi pembuluh darah. Lalu kompres dengan yang sejuk, jangan dengan yang panas atau hangat. Gitu, karena kalau dikompres yang panas hangat, makin rusak kulitnya. Itu tips untuk awal-awal kalau itu terjadi. Paham. Terima kasih, Dok. Ini Bapak Edi Suharmanto. Dok, core biopsi bisa dipakai pada ginekomastia. Ginekomastia. Dok. Dan apakah ginekomastia bisa berkembang menjadi kanker payudara? Ya. Jadi buat yang belum paham, ginekomastia itu pertumbuhan payudara pada laki-laki. Jadi laki-laki kan biasanya laki-laki punya payudara ya, jangan salah. Laki-laki punya payudara. Dari seluruh penderita kanker payudara ada penderita laki-laki 1%. Jadi memang kecil, tapi ada. Nah, ginekomastia itu payudaranya bertumbuh besar pada laki-laki.
Nah, kalau ini terjadi memang harus dipastikan apakah ini hanya ginekomastia karena kelenjarnya membanyak, bertambah banyak, atau memang ada tumor. Kalau memang ada tumor, betul bisa kita lakukan core biopsi. Nah, karena core biopsi ini Mbak Syahnas bahkan sebenarnya bisa dipakai di semua ini tumor. Saya pernah punya pasien nih, contohnya dia betapa core biopsi itu harusnya digunakan luas karena simple dan murah. Punya pasien dia masa ini bengkak nih, area sini bengkak gede banget. Lalu dia sudah ke dokter bedah lain sebelumnya, disayat di sini. Kasihan ada codet gitu kan. Udah gitu biopsinya disayat kecil di sini. Udah gitu hasil biopsinya nggak memadai, dibilangnya jaringan peradangan aja, gitu kan. Terus dia bilang gimana ya dok, karena dokternya menganjurkan untuk operasi terbuka, operasi. Ini kan rongga, ini nih sinus maxillaris ini bukanya nggak mudah gitu kan. Ini kan kayak rongga di sini. Terus saya belum punya pengalaman terus terang untuk ngerjain di sini, cuma saya mikir kok kasihan amat ya gitu. Jadi saya tempelin lah alat USG di pipinya sini. Saya lihat tumornya itu jelas kok. Tumornya jelas, tidak ada saraf, tidak ada pembuluh darah yang berbahaya bisa terkena alat core. Nah, ini enaknya USG nih. Pokoknya Mata kayak bola aja, kayak bola. Iya, nggak ada organ penting di sekitarnya. Ini enaknya USG, mata kita tuh digantiin untuk ngelihat ke dalam. Iya, Jadi betul, saya core aja dia, saya core biopsi dia lewat biar nggak bikin luka baru, saya pakai aja bekas luka sayatan itu. Hasilnya limfoma maligna, kelenjar getah bening, kanker kelenjar getah bening. Yang pengobatannya bukan operasi, tapi kemoterapi. Gitu loh. Jadi saya belajar waktu itu, wah alhamdulillah ternyata kemampuan core biopsi ini bisa menolong untuk organ-organ lain, menghindarkan dia dari operasi yang busuk dan sebagainya. Jadi prinsipnya sebetulnya bisa banget. Itu kita harapkan kalau makin banyak yang bisa mengerjakan, lalu kebijakan negara kita membiarkan itu dilakukan, itu akan penghematannya besar gitu Mbak. Iya, betul. Sebetulnya kan kalau misalnya ada seseorang yang jadi pasien kanker, bukan hanya dia yang sakit, tapi satu keluarga itu sakit, terutama urusan finansial juga. Jadi tadi dokter juga mengatakan, Dokter Farida, cepat tapi tepat ya Syahnas, gitu kan? Nah kalau Ibu Lestari kan juga mengatakan cepat, keputusan itu datang dari kita, cepat, begitu kan? Nah jadi kalau gabungan dari dua talk show ini adalah cepat dan tepat, itu sangat, pertama menghemat pengerjaan, menghemat untuk urusan BPJS juga sebetulnya, dan kemudian juga menyelamatkan nyawa. Seperti yang paling itu. penting. Menyelamatkan nyawa dengan kondisi kualitas hidupnya baik. Betul. Benar. Dok, ada ini Salvia Lastari. Kalau subtipe luminal B, definisinya bagaimana? Apakah sama dengan triple positif tadi? Ya, jadi luminal B ini sempat mengalami shifting ya, atau pergeseran. Dulu orang bilang kalau HER2-nya positif, ada yang bilang luminal B. Tapi kalau kita lihat akhir-akhir ini, guidelines ataupun conference yang sifatnya internasional, luminal B itu dicukupkan pada kalau ER atau ER-nya positif, PR-nya boleh positif negatif, HER2-nya negatif. Nah, apa bedanya luminal A dengan luminal B? Luminal A ini biasanya ER-nya kuat dan umumnya PR-nya positif. Karena yang menentukan nih ER, Mbak Syahnas. Dan sebetulnya ER nggak boleh sembarangan baca. Kenapa? Karena ER yang dikatakan akan respon dengan terapi hormon itu kalau di atas 9%. Jadi 10% ke atas. Kalau dia ER positif, tapi di bawah 10%, di bawah 9% dan berikutnya, kita harus hati-hati, ini tipe yang lebih agresif. Karena tipe luminal itu sebetulnya tidak terlalu agresif, tapi tetap kanker ya, tapi tidak seagresif kayak HER2 atau triple negatif. Nah, luminal B ini biasanya istilah kalau ER-nya tidak terlalu kuat, PR-nya misalnya kecil atau negatif, lalu HER2-nya negatif, tapi ada yang kita sebut KI67, tadi saya nggak sebut di poster karena sebetulnya nggak terlalu signifikan, tapi KI67-nya tinggi. Nah, kalau luminal B ini dikatakan kita harus memperlakukannya lebih hati-hati ketimbang luminal A, karena biasanya responnya ke terapi hormon tidak setinggi luminal A.
gitu. Baik. Nah, untuk yang baru bergabung nih, untuk menonton IG live kita hari ini, topik atau misalnya pembahasan hari ini tentang peranku mengalahkan kanker payudara jelang kenormalan baru bersama Dr. Farida Briani Sobri, spesialis bedah konsultan onkologi. Dok, ini karena ngomongnya peranku, jadi kan keputusan kita gitu ya, keputusan pasien. Betul. Nah, tapi mungkin kalau misalnya Dokter Farida kan memang sudah banyak menangani pasien, tapi Dokter Farida bukan pasien gitu ya. Nah, sehingga Dokter Farida lebih tegas gitu untuk memberikan pilihan-pilihan. Ajarkan ketegasan ala dokter bagi kami pasien, bagaimana pertama kali didiagnosa bahwa mengidap kanker payudara, Dok. Karena seseorang, contohnya saya lah 22 tahun yang lalu, waktu saya diidentifikasi diagnosa kena CA ovari, CA ovarium, oh dunia runtuh, Dok. Yang dipikirannya tuh adalah mati, pasti mati, ini aku pasti mati, udahlah dosaku banyak, matiku cepet, gitu ya. Nah, jadi kan artinya saya nggak sehebat dokter memutuskan. Ajarkan kami, Dok, bagaimana bisa tegas gitu untuk memutuskan itu. Silakan, Dok. Iya, saya sih mungkin masih belum terlalu tepat ya, karena memang paling benar sih, survivor lah sebetulnya paling bisa menggambarkan dan bisa mengajarkan kepada sesamanya. Hanya kalau saya selalu mikir gini, Bu, ada orang yang kalau ada masalah, dia cenderung untuk coba melupakan masalah itu, ada yang ingin tahu sesegera mungkin, karena kalau emang ada, selesaiin, gitu. Nah, khusus untuk kanker, apalagi payudara. Kanker payudara ini kan first killer ya, pembunuh pertama untuk perempuan di seluruh dunia. Kita harus sama-sama sadar, yang tadi itu, poster yang ini, bahwa angka harapan hidup itu sangat bergantung dengan stadium. Jadi, segalau apapun kita, sesedih apapun kita harus... Nah, ini bagaimana kita memanage jangan sampai kesedihan itu mematikan akal sehat kita. Ya. Kita boleh sedih, ya kan? Kita boleh jatuh terpuruk. Bahkan dokter pun ada yang begitu kok, Mbak Syahnas. Saya kenal beberapa dokter yang pas sakit menjadi kurang maaf, jadi kurang rasional memang. Ya. Dan sebenarnya itu wajar dialami oleh semua orang. Karena kalau kita kenal, ketika kita kena masalah, ada yang fasenya jatuh dulu, ya kan, denial dan sebagainya, sampai dia tiba pada fase pasrah, nerima, tapi mau berbuat sesuatu untuk melakukan pengobatan. Nah, jadi nih, ini ingat, kita tuh mau mainnya di sini nih. Kita ingin ada di sini atau di sini, gitu kan. Ya, kalaupun harus agak terlambat dikit ada di sini, tapi jangan di sini. Jadi itu yang harus kita ingat. Iya, saya tahu saya sedih, saya ngerasa hidup saya hancur dan sebagainya, tapi Tuhan kasih saya ada di mana sih? Kalau memang masih ada di stadium yang awal, segera cari tempat pengobatan yang ibu bisa diskusi, ibu bisa tanya, bisa mengutarakan, Dok, saya tuh punya harapan begini loh. Gitu loh, mau harapan saya ingin besarin anak saya sampai besar, saya masih ingin punya payudara, saya masih ingin bisa aktif, itu kita diskusikan. Karena memang sekarang nih eranya katanya di mana pasien ikut menentukan pengobatan dirinya. Kenapa? Karena hanya dengan pasien yang ikut menentukan pengobatan dirinya, pengobatan akan sukses. Kalau dia nggak mau tahu, iya, dia nggak mau tahu, cuma disuruh-suruh aja. Nanti akan ada masa di mana dia bosan, jenuh, karena dia nggak ngerti sebetulnya kenapa sih gue diginiin, gitu kan? Akhirnya ya udah nggak sukses itu. Jadi itu sih kalau menurut saya. Kalau urusan hidup mati itu kan udah bukan wewenang kita ya, Mbak ya. Maksudnya banyak kok orang yang sehat meninggalnya lebih dulu daripada orang kanker. Tapi kan kita harusnya mikir, oh kalau saya dikasih kanker, saya dikasih penyakit, berarti Tuhan tahu saya sanggup untuk menerimanya. Kalau dalam konsep kita kan meningkatkan derajat kita, gitu kan. Kita terima, tapi tetap sabar, tetap mau berusaha, insya Allah derajat kita di mata Tuhan juga naik. Gitu. Benar. Dan mungkin yang perlu disosialisasikan baik bagi pasien kanker, support keluarganya, jangan gengsi untuk minta bantuan profesional seperti psikolog, karena memang di kalangan kita kadang-kadang dianggap
emang gue gila gitu kan, ngapain gue psikolog, gue ngerti kok gue ngapain. Padahal psikolog menurut saya membantu sekali. Mereka nggak akan Iya, macam-macam, tapi ketika mereka ngajak ngobrol dengan keahlian mereka ya, membuat pasien bisa berpikir dengan sudut pandang yang lain. Jadi kalau awalnya dia cuma mikir emang gue sial banget nih, gue dibenci sama Tuhan, dia akhirnya bisa berpikir cara yang lain. Beberapa pasien saya terbantu dengan itu, dan mereka bisa betul. lebih gitu loh. Betul, Dok. Nah, ini saya setuju banget kalau dokter mengatakan bahwa jangan pernah gengsi untuk meminta bantuan sama orang-orang yang di luar lingkaran kita. Karena kadang-kadang seperti kayak main bola gitu ya. Kan kita kan butuh orang komentator, penonton yang bisa melihat blind spot yang kita tidak bisa lihat kalau bermain di dalam satu arena. Mungkin keluarga adalah bermain di dalam satu arena. Kita nangis sebagai pasien, keluarga nangis. Lah, kita mesti cari nih orang yang nggak nangis, yang masih jalan logikanya nih yang mana. Nah, Begitu ya. itu juga paling penting tuh Mbak, orang lain di luar lingkaran kita yang jalan logikanya. Karena hati-hati Betul. juga, kadang-kadang ada pasien saya yang bilang gini, aku makin pusing dok, saudaraku, temanku bilang, jangan medis, nanti ini. Dikasihlah sekian banyak, itu tuh, macam-macam saran. Nah, itu dia, mungkin makanya kayak CISC atau kelompok survivor yang lain, itu akan lebih menolong kalau untuk hal-hal seperti ini. Benar, setuju. Baiklah, ini ada yang bertanya, ini pertanyaanku belum dijawab, Syahnas. Tenang, semua pertanyaan insya Allah akan dijawab oleh Dr. Farida karena beliau akan menjawab secara offline, gitu ya. Nah, ini akan di-recap semuanya dan akan dibaca. Ini waktunya saya membacakan 10 pemenang yang sudah dipilih oleh CISC adalah dipilih oleh dokter melalui CISC, begitu ya. Nah, jadi dokter sudah melihat pertanyaan-pertanyaan yang masuk, baik yang sudah dijawab langsung atau dijawab nanti, yaitu yang mendapatkan 10 buku @erwina _ W2N. Ini kenapa ya orang tuh kalau bikin akun ya susah-susah namanya ya. Ini yang kedua @cemiliana Rengganis, @edi Suharmanto, @salvia Lastari, @desi Ayu Nugrahati, @dewi7246, @warung Anata, @irianti Dewi, @santosa Santi, dan @lanlinzen yang mendapatkan hadiah 10 buku. Nah, untuk Anda yang beruntung, sepertinya langsung mengirimkan data-datanya melalui DM ke CISC. Ditunggu hingga 24 jam ke depan. Ya kan? Dalam 2 kali 24 jam. Jadi dalam 2 hari kami tunggu yang sudah disebutkan 10 nama itu mengirimkan data-datanya melalui DM ke CISC dan ditunggu sampai 2 kali 24 jam ke depan. Data-datanya apa Syahnas? Foto KTP difoto lah begitu ya kira-kira ya. KTP, foto, kirim ke DM-nya CISC. Dan keputusannya mutlak, nggak bisa diganggu-gugat. Ganggunya ke dokter aja, jangan ganggu ke saya. Aku oper lagi Mbak Syahnas. Oh, baiklah, kita main bola. Gitu. Dok, terakhir nih sayangku, cantikku, hebat sekali dokter ini. Yuk, kita closing yuk. Closingnya adalah memberikan encouragement kepada pasien, memberikan dukungan kepada pendukung atau support system bagi pasien atau penyintas. Silahkan dokterku sayang. Ya, jadi untuk ibu-ibu, bapak-bapak yang ada di sini, baik survivor maupun yang hanya ingin tahu ilmu dulu maupun pendukung dari pasien, ingat kita ada di masa yang memang tidak mudah di pandemi COVID ini, tapi kita juga harus ingat bahwa kanker ini membutuhkan penanganan yang serius, dan selama kita bisa bertindak dengan bijaksana, maka pengobatan maupun screening kanker payudara harus tetap dilanjutkan. Kemudian carilah komunitas, teman berbicara, berdiskusi, lalu tenaga kesehatan yang bisa memang mengakomodir apa harapan kita. Jadi terbuka ya, mencari informasi,
dan rasional. Rasional itu penting sekali. Karena kalau terlalu takut nanti malah semua serba terlambat. Gitu aja Mbak Syahnas. Betul. Setuju. Jadi buat Bapak Ibu semuanya yang sedang menonton live IG kami hari ini, topiknya, tema kami dari CISC adalah peranku mengalahkan kanker payudara jelang kenormalan baru bersama Dr. Farida Briani Sobri, spesialis bedah konsultan onkologi. Dan bersama beliau tadi kami sudah memberikan banyak sekali informasi kepada Anda. Sebetulnya kanker payudara bisa ditaklukkan nggak? Bisa. Pun kalau saya gitu ya dok ya, saya mesti ceritanya sama dokter begini, pesan saya untuk semuanya. Jadi nenek saya tuh meninggalnya kanker. Ibu saya meninggalnya kanker ovarium, 5 bulan meninggal. Gitu ya. Dari 3 bersaudara perempuan semua, saya dan 2 kakak perempuan saya, yang dapat hadiah dari Tuhan tuh saya. Dilala saya menikah sama lelaki yang namanya Gilang. Ini nggak taunya juga dengan bingkisan riwayat kanker. Jadi ayahnya Gilang, Ramadan KH, kanker prostat. Ibunya Gilang, kanker payudara. Komplitlah kami, begitu ya. Apakah saya mesti hidup dengan rasa takut? Apalagi saya seseorang penyintas, gitu ya. Saya punya 3 anak perempuan loh. Dari urusan dalam ovarium sampai payudara sampai segala macam itu memungkinkan. Enggak, kita tetap mesti menjaga kualitas hidup kita. Jangan pernah ketakutan. Dr. Farida sudah katakan begitu. Urusan kita. Tapi bagaimana kita menjalankan hidup yang berkualitas, baik sebagai penyintas maupun sebagai pasien maupun sebagai keluarga. Itulah yang akan dipertanggungjawabkan pada saat kita pulang ke kampung ilahi. Sudah dipakai apa usianya? Kan seperti itu ya. Betul. Seperti Betul. kayaknya Dokter Farida pas dipulang ke kampung ilahi gitu, Allah nanya begini. Nggak ditanya, nggak ditanya udah berapa kali operasi, nggak ditanya. Cuma ditanya begini, udah dipakai apa? Umurnya, ya kan? Manfaatnya apa untuk orang lain? Manfaatnya apa untuk orang lain? Udah berapa banyak pasien yang udah ditenangkan oleh anugerah otak yang saya kasih? Nah begitu kan yang ditanyanya. Jadi dan itu juga semua orang harus berpikir begitu kan? Benar. Jadi mungkin pesan saya untuk sebagai penutup, baik untuk keluarga, komunitas, pasien, penyintas adalah sekecil apapun informasi yang kita tahu, sebarkan. Begitu ya. Betul. Ini akunnya Cancer Club CISC, follow. Kasih tahu sama yang lain. Follow, karena banyak informasi yang bagus. Kalau perlu di-repost, repost lah, lakukan. Repost itu kan gak susah gitu ya. Cuman tinggal modal jempol. Tapi kalau ternyata bisa menyelamatkan 1 nyawa, mudah-mudahan itu yang bisa dipertanggungjawabkan kita pada saat pulang ke kampung ilahi. Setuju gak dok? Betul, betul. Tindakan Baik. kecil tapi dampaknya besar. Small thing, big impact. Karena apa? Orang yang panik pasti akalnya tidak jalan, logikanya tidak rasional. Jadi dengan menyebarkan informasi yang baik seperti ini akan banyak membuat orang tepat memutuskan sesuatu di situasi yang kritis. Small thing, big impact. Ayo, sebarkan informasi ini dengan kebaikan. Sekali lagi terima kasih dokterku sayang, luar biasa. Aku senang sekali. Aku punya utang ya, masih buku ya. Betul. Aku akan baca-baca lagi. Bukunya tuh sebetulnya masih dicetak nggak sih sayang? Masih dijual di toko buku nggak? Masih. Nah, masalah penjualan saya nggak menguasai ya. Tapi masih ada sih. Kita masih sering ambil dari penerbit karena biasanya pasien-pasien di rumah sakit yang cari. Gitu. Baik. Dan kita lagi menyusun lagi nih Mbak Syahnas buku untuk ini menghadapi terapi pada kanker payudara. Jadi kiat-kiat menghadapi kemo, terapi hormon. Kita lagi buat karena kan pasien-pasien suka nanya apa ya dok bisa saya perbuat. Nah doain aja kita ada kelapangan waktu, ketenaga jadi bisa cepat selesai. Amin. Jadi jangan lupa juga menghubungi ke dokter gitu ya untuk mencari bukunya. Dok, nggak ada di toko buku. Ayo kejar ke rumah sakit nunggu. Ya, mudah-mudahan insya Allah.
Amin. Terima kasih Oke. juga untuk CISC dan terima kasih untuk PT Roche Indonesia karena dengan dukungan yang luar biasa acara ini bisa terwujud. Peluk sayang untuk semua, terutama untuk Dr. Farida, sehat terus dan semangat Amin. membantu pasien-pasiennya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sampai jumpa. Insya Allah.